Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryani, saya perawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Selamat sore teman-teman semua. Selamat menyaksikan Nurse Cafe hari ini. Saya sedikit ingin menceritakan tentang kenapa saya bekerja di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Dari awal saya mulai lulus SMA. Jadi saya waktu lulus SMA, saya punya cita-cita. Saya tidak ingin bekerja yang hanya di belakang meja, itu tidak masuk dalam pikiran saya. Jadi saat itu saya mempunyai cita-cita bahwa saya harus bekerja, berjalan, menghampiri banyak orang, kemudian membantu banyak orang. Akhirnya SMA saya masuk ke Akademi Perawat di Rumah Sakit Islam Jakarta pada tahun 1989. Saya lulus 1993, 1993 saya bergabung di Rumah Sakit Premier Jatinegara ini. Pada saat saya bergabung di Rumah Sakit Premier Jatinegara ini, mungkin namanya dulu bukan Rumah Sakit Premier Jatinegara, masih Mitra Keluarga. Saya masuk di bagian kebidanan lantai 3. Kebidanan waktu itu karena basic saya perawat, saya banyak pengalaman juga melihat di kebidanan itu. Bagaimana bidan-bidan itu membantu persalinan, kemudian bagaimana bidan-bidan itu membantu orang-orang yang setelah melahirkan, setelah operasi sesar, dan banyak lagi. Menambah pengalaman saya yang tadinya hanya perawat biasa. Kemudian berapa tahun saya menjadi perawat pelaksana, kemudian saya menjadi clinical instructor. Clinical instructor saat itu saya kebetulan, karena waktu itu Akademi Perawat itu masih jarang, jadi masih kebanyakan SPK. Jadi saat itu saya bekerja 2 tahun, saya mendapatkan tugas dari Rumah Sakit Mitra itu menjadi clinical instructor di Akademi Perawat Mitra Keluarga. Bergabung dengan Akademi Perawat itu juga pengalaman buat saya bahwa memang kita harus banyak belajar, banyak mengupdate ilmu. Setelah menjadi clinical instructor, akhirnya kemudian saya naik menjadi supervisor. Jadi supervisor di lantai 3 di kebidanan, saya membawahi teman-teman saya yang perawat, ada yang bidan, ada yang pelaksana di kamar bayi, hanya untuk merawat bayi, yang basicnya bukan sekolah akademi gitu. Jadi banyak pengalaman saya membawahi teman-teman dan bekerja sama dengan teman-teman dari berbagai macam tingkatan. Setelah dari lantai 3, saya kemudian menjadi supervisor di lantai 8. Di lantai 8 saya juga menjadi pengalaman baru buat saya, karena di lantai 8 itu VIP semuanya, yang kata orang pasien-pasien VIP itu membutuhkan pelayanan dan perhatian lebih dari perawat. 4 tahun saya lalui di sana memang berbeda menurut saya dari waktu saya di lantai 3. Dari lantai 8, kemudian saya dipindah lagi menjadi supervisor di lantai 6. Lantai 6B dulu namanya. Lantai 6B itu membawa pasien-pasiennya medical surgical. Medical surgical dari kelas 3 sampai kelas 1. Di sana juga saya mendapatkan pengalaman baru, karena bermacam-macam pasien lagi. Setelah saya dari 6B, kemudian saya dipercayakan lagi oleh rumah sakit membawahi lantai 6A dan 6B ini digabung menjadi satu. Saya harus membawahi 2 bagian itu, 6A dan 6B, yang salah satunya 6A itu ada kemoterapi unit. Dari kemoterapi unit, saya juga banyak belajar. Kemoterapi unit pasien-pasiennya dengan one day care yang datang hanya untuk terapi dan pulang, kemudian yang mempunyai banyak
keluhan, dan ada yang mempunyai harapan, mungkin sudah merasa harapannya sudah berkurang gitu, harapannya udah tipis gitu. Saya banyak belajar lagi dari situ, menambah lagi pengalaman saya. Masa pandemi ini saya dipercayakan lagi, ruangan saya dirubah lagi menjadi ruangan red zone. Ruangan red zone itu adalah ruangan di mana pada saat itu ada wabah COVID, itu untuk merawat pasien-pasien COVID semua. Pada saat saya dilimpahkan tugas itu, diamanatkan tugas itu, saya sempat bertanya-tanya, kenapa harus saya yang dikasih tugas itu gitu kan, yang mungkin semua teman-teman tahu bahwa di zona merah atau red zone itu pasien-pasiennya dengan COVID yang gampang menular lah, yang bagaimana nanti kita tertular lah, itu awal-awalnya saya sempat bertanya-tanya dan sedih juga gitu ya. Tapi setelah saya bersama teman-teman saya juga menguatkan, dan kalau bukan kita, bukan saya, siapa lagi mungkin seperti itu saat itu. Ya sudah, kita dipercayakan untuk itu, kita bekerja sebaik-baiknya. Akhirnya pengalaman di COVID ini mungkin masih baru sekali pengalamannya. Hampir sama dengan teman-teman yang ada di intensif kemarin ya, Bu Nova sudah bercerita bahwa memang pasien COVID ini bisa tiba-tiba yang tadinya nggak apa-apa, tiba-tiba terjadi penurunan kesadaran, penurunan kondisi segala macam, sesak napas berat, harus masuk mesin, seperti itu. Jadi yang saat itu benar-benar saya rasakan adalah pasien baik-baik saja, hanya keluhan batuk-batuk, kemudian datang ke sini, datang dirawat di sini, sudah tidak bisa bertemu dengan keluarganya, tiba-tiba harus masuk ke ruang intensif, masuk mesin, besoknya sudah tidak ada. Itu yang menjadi pengalaman juga buat saya, dan di mana di situ saya bekerja bersama teman-teman saya, membesarkan hati mereka bahwa ruang isolasi ini kita bisa masih berkomunikasi dengan keluarga dengan cara video call. Mereka juga, kita sebagai perawat juga tidak maksudnya tidak membedakan bahwa pasien ini ada virus, ada apa, ada penyakitnya, kita jauh-jauh tidak. Kita benar-benar merasakan apa yang mereka rasakan. Selama hampir 2 tahun COVID ini ada, saya merasakan benar-benar ini pengalaman yang paling heboh lah gitu. Jadi terus kemudian di saat pandemi itu juga banyak staf saya yang tertular, yang kena penyakit COVID, yang sampai akhirnya isolasi, masuk rumah sakit. Itu yang jadi beban saya juga, harus mengatur lagi. Tiba-tiba posisi teman-teman saya harus berjaga, ada yang harus malam sekian orang, harus sore sekian orang, pagi sekian orang, harus benar-benar saya atur. Itu pengalaman lagi buat saya. Kadang-kadang kalau banyak yang sakit, bukan cuma sedih karena staf saya sakit, tapi yang sedih lagi saya harus ngatur jadwalnya. Ngatur jadwalnya, harus teriak juga, harus minta tolong ke siapa lagi gitu. Itu pengalaman saya. Alhamdulillah dari Rumah Sakit Premier Jatinegara ini, untuk kita sebagai tenaga perawat, fasilitas untuk pelindung diri itu, alat pelindung diri itu difasilitasi sangat lengkap. Itu menurut saya ya, lengkap. Kadang-kadang kita juga berapa bulan sekali pasti kita ditanya bagaimana handscoon-nya. Handscoon yang kita pakai itu panjang, apakah terlalu sempit, terlalu tebal, atau bagaimana? Itu mereka mereka tanyakan dan mereka perbaiki terus gitu. Sampai saat ini pun saya masih bekerja di zona merah, walaupun sekarang kapasitasnya lebih diperkecil karena kan sekarang pandemi kelihatannya sudah agak berkurang. Jadi ruangannya tetap disediakan, tapi lebih sedikit jumlah tempat tidurnya. Itu. Kemudian saya juga di sini sekarang karena tempatnya lebih sedikit, intensif COVID khusus tidak ada. Saat ini saya juga harus melaksanakan tugas, ada ruang biasa isolasi COVID dan intensif COVID.
di mana saya jadi mempunyai staf baru lagi, staf walaupun mereka adalah staf dari intensif, tapi untuk sementara karena kondisinya seperti ini, jadi mereka bergabung dengan isolasi biasa. Ya, alhamdulillah juga. Karena kita di ruang isolasi kan kita nggak bisa keluar-keluar. Nggak bisa keluar-keluar. Keluar kalau sudah kita lepas hazmat semua dan itu sudah lelah. Mungkin kita hanya bisa bersih-bersih, mandi. Kemudian alhamdulillah kita sudah disiapkan makan siang, makan sore, makan malam. Terus kemudian ada tambahan susu, ada tambahan juga telur kadang-kadang. Terus kadang-kadang juga bubur kacang hijau. Gitu, alhamdulillah. Kalau untuk vitamin mungkin semua perawat tidak hanya di red zone itu mendapatkan vitamin juga mungkin setiap sebulan sekali untuk 2 minggu mungkin ya gitu. Jadi ya alhamdulillah sih, mudah-mudahan itu bisa membantu memotivasi kita juga bahwa kita bekerja cukup aman dan cukup terjamin lah. Oke, kalau saya sih nggak banyak tips sih. Sebetulnya semua orang juga mungkin punya lah bahwa kita nggak bisa berada di posisi yang aman saja. Sekali-sekali kita boleh, kalau mendapatkan kita tugas merasa itu tidak aman dan merasa aneh atau sesuatu yang baru, ya saya berusaha untuk menjalankan dengan ikhlas. Walaupun awalnya saya sempat bertanya-tanya kenapa saya, tapi setelah saya pikirkan lagi dan saya renungkan bahwa memang kita bekerja tidak harus di posisi aman, tapi kita harus belajar terus dan terus supaya menambah pengalaman, menambah kuat juga kita bahwa kita bisa mengatur staf dari yang sini gitu. Jadi untuk tips sih, nggak tips sih sebetulnya, cuman jadilah perawat yang tangguh dalam arti kita siap ditugaskan di mana saja, siap menerima tugas apa saja yang diberikan kepada kita gitu. Dan saya yakin bahwa siapapun yang memberikan tugas itu artinya mereka menganggap kita mampu dan melihat kemampuan kita. Insentif COVID, alhamdulillah tadinya kita juga nggak berpikir sih kalau misalnya kira ini rumah sakit swasta bisa mendapatkan gitu kan. Tapi setelah beberapa kali mungkin dibantu juga oleh teman-teman yang berusaha, kenapa ini harus keluar gitu. HRD juga kemudian membantu juga mencari informasi ini bagaimana supaya bisa tembus, supaya bisa sama dengan bahwa itu adalah pemerintah yang memberikan kan. Itu kita juga bisa dapat, ya alhamdulillah sih dapat. Di awal-awal mungkin karena perhitungannya saya juga kurang tahu gimana perhitungannya, mungkin awal-awal masih banyak, belum teman-teman masih ada yang istilahnya kelempar atau kepental tidak masuk. Ya saya juga kurang paham juga sih itu, tapi HRD juga nggak bisa berbuat apa-apa karena memang itu di pemerintah itu mungkin kalau teman-teman tahu perawat itu berapa banyak di Indonesia kan. Mereka juga menuntut itu gitu kan, jadi pemerintah juga pusing juga dan jalannya, alurnya kemana itu kita juga nggak bisa terima pasti gitu, maksud dengan jelas gitu. Tapi di sini sih alhamdulillah, walaupun dapatnya mungkin kita nggak tahu ya, namanya rezeki pokoknya sudah ada yang atur. Ya alhamdulillah aja gitu. Toh kita masih mendapatkan gaji, berapapun yang kita terima kita syukuri gitu. Alhamdulillah masih bisa istilahnya membuat kita sedikit berbahagialah gitu loh, walaupun kita bekerja di tempat yang banyak sekali kuman, banyak sekali virus misalnya, tapi kita ada sedikit bahagia, rasa bahagia. Mungkin dengan rasa bahagia bisa meningkatkan imun kita. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Aryani atas sharingnya hari ini. Mungkin kita juga ucapkan terima kasih juga ya ke rumah sakit. Alhamdulillah dengan di masa pandemi ini tetap kita gajinya full ya Bu. Iya, alhamdulillah sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ar. Selamat sore teman-teman. Salam Nescafe. Terima kasih.